Sahabat Tani Indonesia, setelah kita membahas terkait dengan proses menanam padi, tahap persiapan sampai tanam, maka kali ini kita akan membahas bagaimana atau apa yang harus dilakukan jika padi organik dalam masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Fase vegetatif tanaman padi organik atau masa pertumbuhan ini adalah hal yang paling penting dalam proses menanam padi organik. Jika pada fase vegetatif ini tanaman kita tumbuh dengan baik, maka sudah bisa dipastikan masa generatif nanti juga tumbuh dengan baik. Yuk langsung saja kita bahas apa sih hal yang perlu diperhatikan pada tanaman padi masa pertumbuhan. Yang pertama yaitu penambahan nutrisi. Tingkat keberhasilan dalam menanam padi organik bisa dilihat sejak mulai dari masa pertumbuhan atau fase vegetatif. Di antaranya adalah jumlah anakan, postur batang, dan juga daun. Untuk memaksimalkan pertumbuhannya, tanaman padi membutuhkan nutrisi yang banyak. Maka, jika nutrisi dalam tanah dirasa belum mencukupi, perlu ditambahkan. Hal ini bisa dilakukan dengan menambahkan nutrisi dalam bentuk pupuk organik cair. Saya biasanya menggunakan teh kompos. Selain mengandung nutrisi, teh kompos juga mengandung mikroba yang bisa menambah keanekaragaman ekosistem di lahan. Tentunya yang paling saya suka dari teh kompos ini adalah murah dan juga ramah. Teh kompos ini saya aplikasikan seminggu sekali. Jika dirasa belum mencukupi, untuk pertumbuhan tanaman padi bisa diaplikasikan 3 atau 4 hari sekali. Terkait dengan cara membuat teh kompos, silahkan menonton video-video saya yang lain. Yang kedua, hal yang perlu dilakukan dalam memaksimalkan pertumbuhan tanaman padi yaitu dengan menggemburkan tanah kembali. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan akar tanaman padi. Jika akarnya tumbuh dengan baik, maka bisa mengambil nutrisi sesuai yang dibutuhkan tanaman. Yang bisa dilakukan untuk membuat tanah gembur kembali yaitu dengan menggosrok. Selain itu, menggosrok ini juga sekalian mengendalikan pertumbuhan gulma atau rumput. Yang ketiga yaitu menyulam tanaman yang sudah mati. Hal ini biasanya terjadi pada tanaman padi yang cenderung terlalu banyak air dan juga sebaliknya yaitu yang kekurangan air. Yang terjadi di lahan yang kelebihan air, tanaman padi biasanya dimakan oleh keong mas. Dan yang terjadi di lahan kekurangan air, tanaman padi biasanya dimakan oleh orong-orong. Maka perlu menyisakan benih untuk berjaga-jaga jika membutuhkan penyulaman. Dan penyulaman ini penting agar tanaman padi tidak terlihat gutang-gutang. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyulaman ini, jangan sampai tanaman padi sudah umur di atas 30 hari setelah tanam. Karena nanti pada saat panen, padi sulaman ini masih hijau dan bulirnya belum terisi penuh. Justru akan menjadi kelemahan petani karena pasti akan dicacat oleh tengkulak. Yang keempat yaitu mengontrol keberadaan air di lahan kita. Padi bisa tumbuh sempurna dengan air yang cukup. Dalam artian di sini tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Jika ada di sebagian lahan yang terlalu banyak air, maka perlu dibuatkan parit untuk membuang air. Dan jika ada di sebagian lahan yang kekurangan air, bisa dibuatkan pematang kecil atau waderan dalam bahasa di lingkungan saya. Keduanya tersebut yakni parit dan waderan digunakan untuk mengontrol air di lahan agar kondisi air tetap macak-macak. Apalagi di musim penghujan, biasanya jika tergenang cukup lama, pasti padi akan asem-aseman. Hal ini dipengaruhi karena intensitas hujan yang tinggi dan juga tanah akan menjadi asam jika selalu tergenang. Yang kelima yaitu mengendalikan pertumbuhan hama dan juga penyakit.
Untuk melakukan hal itu, biasanya saya menggunakan bubur California. Pada saat tanaman padi usia 20 hari setelah tanam, biasanya sudah ada serangan jamur pada daunnya. Lebih lagi di musim penghujan yang cenderung cuacanya mendung dan tingkat kelembapan yang tinggi. Ini justru jamur atau cendawan berpotensi tumbuh lebih cepat. Maka dalam aplikasi pupuk organik cair bisa dicampur dengan bubur California untuk mengendalikan pertumbuhan jamur. Selain bisa mengendalikan jamur, bubur California ini juga bisa mengendalikan hama, terutama wereng, kaper, dan juga ulat daun. Semprotkan pupuk organik cair masa pertumbuhan yang sudah dicampur dengan bubur California agak mengkabut, agar ada yang mengenai daun dan batang tanaman padi. Selain itu juga ada yang langsung jatuh ke tanah. Itulah sahabat tani beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masa pertumbuhan tanaman padi organik. Maksimalkan pertumbuhannya sejak awal, maka selanjutnya akan lebih mudah dalam perawatannya. Dan tentunya jika pertumbuhan dari awal sudah sehat, akan berpengaruh pada hasil panen. Baiklah sahabat tani Indonesia, jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan like dan juga share kepada sahabat-sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait dengan pertanian ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Go Organic, Save Ecosystem.